Iya Pak, silakan diajukan pertanyaannya langsung. Kebutuhan anak terdampak permasalahan internet itu juga harus dipastikan harus dipenuhi. Jadi tak hanya berupa bantuan, tetapi juga pendampingan secara layanan psikososial dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana peran dan sikap orang tua itu dalam pencegahan terhadap dampak buruk terhadap bagi anak itu sendiri? Pencegahannya seperti apa itu? Halo? Baik, terima kasih Bapak Darwadi. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Bambang. Baik. Oke. Bahaya internet. Jadi dunia digital, sosial media, internet dan seterusnya itu memang banyak. Walaupun punya negatif, sebenarnya dampak positif jauh lebih banyak sebenarnya. Itu dulu yang mindset kita balik gitu ya. Tapi memang kita harus waspadai. Saya setuju. Jadi caranya adalah ada dua nih. Anak itu kan kita harus ngerti ya. Kalau psikologi diperkuat dengan neuroscience, kita ada namanya human brain development. Jadi ada nature and nurturing ya. Jadi our pattern of thinking and behavior. Jadi pola kita berpikir dan berperilaku ya, come up our genetic blueprint. Jadi datang dari genetika orang tua ya, bapak ibu orang tua kita. Tapi once dia lahir, sekali dia lahir, sebenarnya lingkungan yang sangat mempengaruhi. Lingkungan itu yang dimaksud apa sih? Lingkungan yang tidak hanya orang tua, lingkungan juga makanan, alamnya, tinggal di gunung, tinggal di pantai berbeda dan seterusnya. Itu yang menurut itu, dan semua yang genetika juga bisa diputus hal-hal yang negatif. Itu sudah terbukti. Jadi tidak ada lagi, mohon maaf untuk yang LGBT ini, tidak ada lagi LGBT itu ditakdirkan dari sananya. Karena kalau misalnya dia berkonsultasinya sama siapa? Kalau sama yang sakit juga ya saling menguatkan, hardwire dia. Jadi brain itu plastis. Jadi begini, kita harus tahu tahapannya. Sebenarnya sains itu proven untuk menguatkan apa-apa yang sudah di agama sudah dicantumkan, terutama di agama Islam ya. Kebetulan saya beragama Islam, saya yakini 7 tahun 3 tahap itu, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Coba cek deh, ada di Quran kalau nggak salah. Walaupun beda-beda bulannya ya. Nah, jadi Bruce Lipton akan bilang begini, 7 tahun pertama sama 7 tahun kedua berbeda. Maka di dalam 7 tahun pertama dibilang Golden Age. 7 tahun pertama itu bukan dia merekam memori sebenarnya. Tidak hanya memori, tapi download program. Jadi kalau kita ngomong di depan anak-anak yang di bawah 7 tahun itu seperti orang bengong. Sebenarnya dia lagi sedang mendownload gitu loh. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah mengedukasi di atas 7 tahun bisa nggak? Tetap bisa. Bahkan kita bisa belajar at any ages. Walaupun effortnya jadi lebih berbeda. Brain ini plastis. Jadi nggak benar tuh misalnya karakter nggak bisa berubah setelah 25 tahun. Nggak bisa. Itu saya buktikan sendiri. Saya alhamdulillah berhenti merokok tahun 2003 sampai hari ini. Berarti sudah 18 tahun. Nah, di mana saya merokok itu 2003, usia saya udah di atas 30. Jadi kan ada kebiasaan baru yang terus menerus, apa bukan itu budaya baru. Jadi untuk anak-anak ini, khusus internet ini, digital ini, ternyata mereka jauh lebih pintar sebenarnya. Nah, kita sebagai orang tua gimana? Kita harus lebih pintar, kita harus belajar. Ya ikutin program literasi digital ini mau nggak mau, kita harus sering. Karena tadi kan kita titik-titik neuron itu jadi sinaps ya, berhubungan. Jadi memintarkan orang, semua orang itu bisa pintar. Terbukti Einstein itu dibelek intinya otaknya, walaupun berat volume otaknya di bawah rata-rata, tapi dibelek dia khusus banget, interkoneksinya sangat rumit. Jadi di situ ilmuwan berkesimpulan setiap manusia itu sebenarnya berpotensi untuk pintar. Bagaimana memintarkan? Dengan terus menghubungin, dengan berlatih terus, menembakkan patui-patui dan seterusnya. Jadi kita harus proaktif sebagai orang tua. PR-nya agak berat nih, misalnya. Tapi kan misalnya pandemi, ya tinggal orang bagaimana menyikapi. Tadi kan ingat digital mental toughness atau ketangguhan mental berdigital itu ada digital resiliency, ada digital positivity. Kalau saya melihatnya positif malah, ya kan kita bersyukur ada pandemi, ada paling nggak perilaku ada 5 yang berubah. Nomor 1 adalah kita lebih higienis, yang kedua lebih dekat dengan teknologi, yang ketiga lebih sosial, yang keempat lebih religius, yang kelima kita back to nature. Nah khususnya lebih
dekat dengan teknologi gitu ya. Jadi harusnya dengan kita work from home, anak-anak sekolah dari rumah, berarti kita lebih banyak berinteraksi, punya waktu. Nah, sama tadi bagaimana mengkritik tadi itu pertanyaan mirip-mirip ya. Nah, ternyata di manajemen modern aja untuk perusahaan, reward and punishment sudah nggak dipakai. Negara-negara baru, cek deh. Punishment yang seperti apa? Punishment yang dalam bentuk marah-marah. Dalam berkomunikasi ke anak juga begitu. Kita nggak bisa hanya sekedar melarang-larang, yang ada menambah stres. Kenapa di perusahaan-perusahaan besar sekarang dilarang marah-marah? Bos marah, buat dia nggak bagus karena melemahkan sistem imun tubuh manusia, sistem imun tubuhnya. Yang dimarahin juga begitu. Terus sementara pesan nggak nyampe ke dia. Terus sering-sering sakit, akhirnya ganti-ganti uang dokter terus. Akhirnya perusahaan secara keseluruhan produktivitas turun, biaya makin banyak keluar. Sama dengan anak dan orang tua gitu loh. Jadi kuncinya engagement. Tadi katanya kan kemajuan teknologi menimbulkan banyak diversity, lebih kompleks. Jadi komunikasi lebih sulit. Tadi sudah dijelaskan komunikasi keren banget tadi dengan Pak Syarif tadi. Nah, sebelumnya, nah komunikasi sama anak itu. Jadi jangan sampai dia merasa terpaksa. Saya udah nggak percaya lagi dengan talenta itu enggak gitu loh. Kita jangan difikskan. Ini plastis kok. Kita sebagai orang tua menjadi fasilitate. Kamu mau jadi apa? Menjadi pilot. Kamu mau jadi apa? Gitu kan? Benerin, arahin ke sana. Maunya dia apa? Tapi kita harus kasih fasilitas. Kita temuin teman kita yang pilot, lihat rumahnya. Kalau perlu diajak pas di pesawat di kokpit. Jadi dia bisa memproyeksi ke depan. Jadi sama dengan tadi, dengan masalah internet. Kita ngomongin, wah anak ini begini-begini. Sementara, itu loh anak saya sering main TikTok. Kita tanya balik, ngerti TikTok nggak? Kita belajar dong di situ dong. Saya lucu nih, saya jalan-jalan di mall sama anak saya, foto-foto kan. Sekarang nggak mau loh. Ayo jangan upload ke Facebook, jangan upload ke Instagram. Saya dimarahin. Ada hal-hal yang buat kita berlaku, buat mereka nggak berlaku. Makanya kan saya tanya, kalian kerja udah berapa tahun? Saya 30 tahun. Wah, gila, pengalaman hebat. Saya bilang pengalaman atau penderitaan tuh. Maksudnya, makin senior memang benar. Pengetahuan makin banyak, experience-nya makin banyak. Jadi lebih wise, lebih wisdom. Tapi pertanyaan wisdom kita, di anak-anak zaman sekarang, generasi X, Y, Z, generasi Alpha tadi, masih berlaku nggak? Kan udah beda alamnya. Nah, kita agak mengalah dikit lah. Duduk sejajar, lebih duduk sejajar. Sekarang, antara direktur sama anak buah sejajar. Kemarin saya diundang sama BI, Bank Indonesia. Saya sering kasih pelatihan. Mereka bikin transformational leadership tiap tahun ya. Kemarin judulnya, topiknya digital leadership. Pembicaranya siapa? Dirutnya BRI sama dirutnya Bank Jago kalau nggak salah. Dan dirutnya BRI itu dia bilang, saya tahun 9 bulan masih jadi staf biasa, negur dirut, itu kayaknya aduh jauh banget kayak dewa gitu ya, selamat pagi. Bagus, paling cuma begini doang, paling iya, paling apa gitu. Sekarang nggak begitu modelnya. Dia bilang, saya menurut pengakuannya dia, anak buahnya negur, dia harus welcome, harus itu. Dunia lebih flat sekarang. Enaknya makanya banyak apa-apa yang berkembang itu di komunitas, bukan di asosiasi. Mohon maaf, karena udah bergeser. Ini terjadi di pemerintahan juga. Nanti cek kepada tim di Bupati di Sumatera itu, coba cek. Lebih flat, ada transformasi leadership, bertransformasi dari analog ke digital, bertransformasi dari kekuasaan ke pelayanan. Baik Bapak. Saya kira. Baik Bapak, terima kasih. Luar biasa penjelasannya ya Pak ya. Diskusinya ini cukup panjang, mungkin kalau tidak di skip terlebih dahulu. Bisa sampai malam nih. Iya betul, nanti mungkin bisa berlanjut ya Pak ya. Nanti mungkin bisa berlanjut ke Instagram atau di Facebooknya Bapak Bambang. Dan terima kasih Pak Bambang, terima kasih juga kepada Bapak Darwadi atas pertanyaannya. Dan mohon izin Bapak Darwadi berkenan untuk tetap mengikuti webinar sampai sesi akhir kepada Bapak Ibu sekalian semuanya.